Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak soleh-soleha, berjumpa lagi di pelajaran pendidikan agama Islam bersama Pak Guru Rozi. Sebelum belajar, yuk baca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Kali ini kita akan membahas materi pelajaran 1 dengan judul Mari Belajar Al-Quran Surat At-Tin. Al-Quran merupakan mukjizat terbesar dan teristimewa yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW dari Allah SWT. Sebagai anak muslim wajib hukumnya untuk mempelajari Al-Quran. Untuk itu, mari kita belajar membaca surat At-Tin. Dimulai dengan bacaan istiadah yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim, dan bacaan basmalah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian cermati dengan baik Al-Quran surat At-Tin berikut ini. Bagi anak-anak yang sudah lancar membaca, langsung saja membaca dengan tartil ya. Tartil artinya membaca sesuai dengan panjang pendeknya atau sesuai dengan tajwidnya, dan dibaca dengan tenang dan tidak tergesa-gesa. Bagi yang belum pandai membaca, perhatikan dengan baik cara Bapak Guru membaca atau melafalkan surat At-Tin ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun waturi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin illal ladina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin alaysallahu biahkamil hakimin. Sadaqallahul adzim. Anak-anak, ketika membaca Al-Quran, perhatikan tanda baca fathah, kasrah, tanwin, tasjid, dan sukun. Contoh huruf ba. Jika diberi tajwid, maka dibaca double. Jika tidak ada tajwid, dibaca aba. Jika diberi tajwid, dibaca abba. Coba perhatikan pada surat At-Tin ayat pertama. Huruf yang tidak berharokat atau bertanda baca tidak dibaca. Contoh, wattini, bunyi wa langsung dihubungkan ke huruf ta bertasjid, dibaca wattini. Ada dua huruf yang dilewati, yaitu huruf alif dan lam. Karena huruf alif dan lam tidak bertanda baca, begitu juga dengan kata wazzaituni. Anak-anak hebat, tahukah kalian mengapa surat ini dinamakan surat At-Tin? Iya betul, surat ini dinamakan At-Tin
atin diambil dari kata atin yang terdapat pada ayat pertama, yang artinya buah tin. Surat At-Tin adalah surat ke-95 dalam Al-Quran yang berjumlah 8 ayat dan termasuk golongan surat yang turun di Mekah atau disebut juga surat Makkiyah. Nah, anak-anak, sekarang mari kita bahas isi kandungan surat At-Tin. Ayat pertama, tin adalah buah yang enak dan lembut, serta cepat dicerna. Ia menjadi obat yang banyak manfaatnya, memperhalus fisik, mengencerkan dahak, membersihkan ginjal, menghancurkan batu pada saluran air seni, menggemukkan badan, dan dapat melonggarkan rongga hati dan limpa. Zaitun adalah buah yang memiliki keistimewaan karena kandungan minyaknya yang berlimpah, sehingga dapat dipergunakan di daerah yang kurang memiliki minyak. Ayat kedua merupakan sumpah Allah SWT yang menggunakan nama gunung, yaitu Gunung Sinai. Gunung Sinai atau Jabal Musa adalah tempat ketika Nabi Musa alaihissalam mendapatkan wahyu dari Allah berupa kitab Taurat. Yang dimaksud kota yang aman dalam ayat yang ketiga adalah kota Mekah. Kota ini disebut dengan kota yang aman karena siapapun yang memasukinya terjaga keamanan dan keselamatannya. Kota Mekah juga disebut sebagai Ummul Qura dan tanah yang aman. Kota ini banyak menyimpan sejarah sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Ayat keempat menjelaskan bahwa Allah SWT menjadikan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Proses kejadian manusia tidak sama dengan kejadian makhluk-makhluk lain. Manusia memiliki akal, jasmani, rohani, dan nafsu. Anggota tubuh manusia serasi dan seimbang, sehingga tampak indah dan cantik, dan memudahkan untuk melakukan kegiatan, sedangkan hewan hanya memiliki jasmani dan nafsu saja. Manusia harus mampu menjaga keseimbangan yang dimilikinya agar supaya menjadi mulia. Apabila manusia mengutamakan nafsunya, maka ia turun derajatnya seperti hewan. Dalam ayat kelima, Allah SWT mengingatkan manusia, sekalipun mereka sempurna, tetapi dapat turun derajatnya menjadi hina karena pengetahuan, sikap, dan perilakunya. Apabila telah keluar dari aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT melalui Rasul-Nya. Dalam ayat ke-6 dijelaskan bahwa orang-orang tidak pernah hina adalah mereka yang beriman dan melaksanakan amal soleh. Orang yang demikian itu akan selamat dari kehinaan dunia dan akhirat. Di antara contoh orang yang beriman dan beramal soleh adalah gemar beribadah kepada Allah SWT, gemar bersedekah, dan ikhlas dalam menolong orang lain. Dalam ayat ke-7, Allah SWT menjelaskan bahwa pada hari kiamat nanti ada hari pembalasan terhadap perbuatan manusia yang baik dan buruk. Manusia seharusnya tidak meragukan adanya hari pembalasan, karena Allah SWT sudah menunjukkan bukti-buktinya. Allah SWT memberikan akal kepada manusia untuk berpikir tentang ciptaannya dan hati untuk merasakan iman. Dalam ayat terakhir, Allah SWT menjelaskan bahwa Allah SWT Maha mengetahui. Sebagus-bagus pencipta
dan pengatur segala urusan. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi keputusan atas segala persoalan. Tiada perbuatan walau sekecil atom pun yang dapat terlepas dari pengadilannya. Pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sebaik-baik pembuat keputusan. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Adil dan bijaksana terhadap manusia dan makhluk lainnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Materi kita kali ini sudah selesai. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.